webinar 3 kali ini kita akan membahas 3 kondisi yang paling sering ditemukan pada praktek dermatologi, yaitu ada akne atau jerawat, rosacea, dan PIH atau post inflammatory hyperpigmentation. Nah, ketiga ini dapat menimbulkan perubahan pada kulit dan sering mempengaruhi penampilan maupun kualitas hidup seseorang. Lalu sebenarnya penyebabnya dan bagaimana gambaran klinisnya dan bagaimana prinsip pelaksanaannya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang akne atau jerawat. Nah, akne merupakan penyakit kronis pada pilosebaceae, yaitu folikel rambut dan kelenjar sebasea. Akne paling sering terjadi pada area yang memiliki banyak kelenjar sebaceus, contoh seperti wajah, punggung, dan dada. Secara umum terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya akne. Yang pertama, hiperkeratinisasi folikuler yang menyebabkan sumbatan pada folikel. Yang kedua, peningkatan produksi sebum. Kedua, peningkatan produksi sebum. Ketiga, kolonisasi dan perubahan lingkungan mikroba, terutama berkaitan dengan Cutibacterium acne. Yang keempat adalah inflamasi. Keempat faktor tadi berproses saling berhubungan sehingga terdapat menyebabkan terbentuknya lesi akne. Secara klinis, akne dapat berupa lesi non-inflamasi seperti komedo yang tertutup atau yang terbuka, maupun lesi inflamasi seperti papul, pustul, nodul, dan kista. Nah, pada akne yang berat dapat terjadi pembentukan jaringan parut atau akne scar. Nah, adapun tata laksana akne disesuaikan dengan derajat keparahannya. Terapi topikal yang sering digunakan yaitu retinoid topikal, benzoyl peroxide, dan antibiotik topikal pada kondisi tertentu. Untuk akne inflamasi yang derajat sedang hingga berat, dapat dipertimbangkan pemberian terapi sistemik seperti antibiotik oral atau isotretinoin sesuai dari indikasi evaluasi dokter. Nah, selain terapi obat, pasien juga perlu diberi edukasi mengenai perawatan kulit seperti menggunakan pembersih yang lembut, untuk menghindari memencat jerawat, serta penggunaan sunscreen. Oke, selanjutnya ada rosacea. Nah, rosacea ini merupakan penyakit inflamasi kronis pada kulit yang biasanya ini mengenai pada wajah bagian sentral. Biasanya ada di pipi, hidung, dahi, biasanya juga ada di dagu. Nah, secara klinis, rosacea ini dapat ditandai dengan adanya flushing, terus adanya kemerahan yang menetap, terus ada telangiekstasi, dan bisa juga ada papul ataupun pustul. Nah, pasien ini juga biasa mengeluhkan rasa panas, rasa terbakar, ataupun kulitnya yang semakin lama tuh semakin sensitif. Terus beberapa kasus rosacea ini juga dapat mengenai mata yang disebut sebagai ocular rosacea. Gejala dari rosacea ini dapat dipicu atau diperburuk oleh beberapa faktor. Nah, faktornya ini seperti sinar matahari, makanan yang pedas, minuman yang panas, bisa juga dari alkohol, bisa juga dari perubahan suhu, dan stres serta aktivitas fisik yang berlebih. Terus karena itu penata laksanaan rosacea ini meliputi dari perawatan kulit yang lembut. Nah, bisa juga kita menggunakan sunscreen atau menghindari dari faktor pencetus tadi, serta terapi yang sesuai dengan kondisi dari si pasien. Untuk terapi topikal yang biasa digunakan pada rosacea ini adalah metronidazole, azelaic acid, dan ivermectin. Juga pada kasus tertentu biasanya dokter bisa ngasihkan obat sistemiknya itu doxycycline. Jadi dengan kita mengenali faktor pencetus dan melakukan perawatan yang tepat, gejala rosacea ini dapat dikontrol dengan lebih baik. Selanjutnya kita masuk kondisi yang sering menjadi masalah setelah terjadinya inflamasi pada kulit, yang kita bisa biasanya manggilnya itu post inflammatory hyperpigmentation atau PIH. Nah, PIH ini adalah perubahan warna kulit berupa hiperpigmentasi yang muncul setelah terjadinya inflamasi atau cedera pada kulit. PIH ini dapat terjadi setelah berbagai kondisi kulit, termasuk akne, dermatitis, alergi, maupun trauma. Nah, patogenesisnya itu ketika terjadi inflamasi, berbagai mediator inflamasi dapat menyebabkan peningkatan aktivitas dari melanogenesis, di mana kerusakan pada keratinosit dan melanosit juga dapat menyebabkan transfer melanin meningkat. Nah, pigmen kemudian dapat berada di epidermis maupun dermis. Jika pigmen terutama sebagai di epidermis, warna biasanya tampak lebih kecoklatan. Nah, sedangkan jika melanin atau pigmen berada di dalam dermis, warnanya dapat terlihat lebih ke abu-abu atau hingga kebiruan.
faktor yang mempengaruhi itu adalah salah satunya itu memperburuk PIH adalah paparan sinar ultraviolet. Nah, paparan UV ini dapat meningkatkan produksi melanin sehingga menyebabkan pigmentasi menjadi lebih gelap atau menetap. Karena itu, penggunaan sunscreen merupakan salah satu bagian penting dalam pencegahan dan penata laksanaan PIH. Nah, penata laksanaan PIH ini dimulai dengan mengatasi penyebab kulit atau penyebab inflamasi yang mendasarinya. Setelah inflamasi terkontrol, terapi dapat ditujukan untuk mengurangi pigmentasi. Nah, pada kasus tertentu, prosedur seperti chemical peeling atau laser juga dapat dipertimbangkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati karena iritasi atau inflamasi tambahan justru dapat memperburuk PIH. Lalu, apa sih hubungannya antara ketiga kondisi ini? Nah, akne dan rosacea sama-sama dapat menimbulkan inflamasi pada kulit. Kemudian, inflamasi tersebut dapat meninggalkan perubahan pigmentasi, terutama pada individu dengan kulit yang lebih gelap. Oleh karena itu, mengontrol inflamasi sejak awal dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari merupakan langkah penting untuk mengurangi resiko terjadinya PIH. Oke, untuk pencegahannya, ini ada beberapa pencegahan untuk menjaga kesehatan kulit ya. Yang pertama itu kita bisa gunakan sunscreen dengan SPF yang sesuai dengan kulit kita dan kita aplikasikan secara cukup. Yang kedua, dia itu kita menghindari memencet ataupun menggaruk dari lesi kulit itu karena bisa meningkatkan inflamasi dan resiko pigmentasi. Bisa juga kulit kita bisa menjadi jaringan parut. Nah, yang ketiga, dia itu kita gunakan produk skincare yang lembut dan hindari penggunaan bahan yang menyebabkan iritasi. Yang keempat, kenali dari faktor pencetus, terutama itu pada pasien dengan rosacea tadi. Dan yang terakhir, apabila keluhan masih tetap ada atau semakin memberat, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kulit. Jadi, diagnosis yang tepat, perawatan kulit yang sesuai, kontrol inflamasi, serta perlindungan terhadap sinar matahari merupakan bagian penting dalam penata laksanaannya. Nah, sekian video edukasi mengenai akne, rosacea, dan PIH. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.